Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Bagaimana kabar seluruh santri-santri dari murid-murid Ustadz? Ustadz berdoa semoga anak-anakku di rumah dalam keadaan sehat, ya, dalam keadaan yang baik. Syukur-syukur lagi bila anak-anakku tetap menjaga keimanan, ya, tetap sholat, tetap membaca Al-Quran, jangan lupa ngaji, ya. Sebelum anak-anakku menyaksikan kisah dari Ustadz, alangkah baiknya kita rapikan dulu, ya. Anak-anak silahkan duduk dengan rapi. Adab bermajelis jangan lupa kita selalu terapkan, karena untuk mencari ilmu kita harus menerapkan adab. Untuk mencari ilmu kita harus mempunyai adab yang baik, karena ilmu itu, ya, 2/3 adalah adab. Jadi lebih dari separuh. Kalau kita tidak punya adab, maka kita akan kehilangan ilmu kita. Baik, ya, kita mulai anak-anakku dengan membaca bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini, insya Allah Ustadz Rizky akan berkisah tentang kisah Nabi Adam. Anak-anakku sudah mendengarkan kisah Nabi Adam dari awal, tengah, dan yang kali ini adalah kisah Nabi Adam yang bagian akhir. Kisah Nabi Adam yang bagian akhir. Pada kisah Nabi Adam yang bagian akhir ini, anak-anakku akan melihat bahwa Nabi Adam begitu mulianya sehingga malaikat Jibril lah yang nantinya akan mengurus jenazah dari Nabi Adam. Singkat kisah, ketika Nabi Adam meninggal, maka yang memandikan, yang mengkafani, yang mensolatkan adalah malaikat Jibril alaihi salam. Nah, malaikat Jibril membawa peralatan untuk menguburkan, ya, termasuk kafan, ya, ada cangkul, ada keranjang, ada kamper, dan lain sebagainya. Nah, setelah itu malaikat Jibril menggali lubang di tanah. Setelah itu sebelumnya adalah Nabi Adam alaihissalam dimandikan dulu. Nah, dimandikan, lalu dikafani, lalu disolati, setelah itu dikuburkan, lalu didoakan. Nah, anak-anakku, kisah akhir Nabi Adam ini tidak berhenti di situ. Ustadz akan menceritakan bagaimana kondisi waktu itu. Ketika Nabi Adam alaihissalam sudah berada di ujung penghidupannya, di akhir hidupnya, Nabi Adam memiliki 40 pasang, ya, 40 kali 40 anak. Jadi Nabi Adam sudah memiliki 40 anak. Dari 40 anak ini jumlah kelahirannya ada 20. Jadi sekali lahir berpasangan kembar. Sekali lahir berpasangan kembar. Lahir sebanyak 20 kali. Sehingga kalau 20 dikali 2 sama dengan 40. Jadi anak Nabi Adam jumlahnya ada 40 anak. Nah, dari 40 anak tadi terus berkembang, ya, terus berkembang, akhirnya menjadi 400.000 anak cucu, ya. Jadi sebelum Nabi Adam meninggal dunia, Nabi Adam sudah melihat 400.000 anak-anaknya.
Masya Allah, jumlah yang sangat banyak sekali. Nah, lalu bagaimana dengan kehidupan risalah? Bagaimana dengan kenabian selanjutnya? Bukankah kalau seorang nabi meninggal pasti ada nabi yang menggantikan? Ya, begitu ya. Nah, maka Nabi Adam ketika sudah meninggal, maka kenabian dilanjutkan oleh anaknya, oleh salah satu anaknya. Nah, dari Nabi Adam nanti yang melanjutkan risalah kenabian adalah namanya Syits. Jadi Syits ini adalah salah satu dari anak Nabi Adam. Lalu dari Syits, nanti ketika Syits sudah meninggal, dilanjutkan kembali oleh anak keturunannya dari Nabi Adam, lalu Syits, lalu dilanjutkan oleh namanya Anush. Nah, Anush, pakai shin ya, Anush ketika meninggal, kenabian juga dilanjutkan oleh generasi selanjutnya. Nah, dari Nabi Adam, lalu Syits, lalu Anush, dilanjutkan oleh Qonin ya, oleh Qonin. Nah, dari Qonin ini nanti ketika meninggal juga dilanjutkan oleh generasi setelahnya. Namanya adalah Mahlayil. Nah, Mahlayil ini adalah seorang yang ahli dalam menebang pohon, lalu ahli membuat bangunan. Maka dari itu tidak heran jika di masanya Mahlayil banyak bangunan-bangunan yang dibuat ya. Kalau zaman dahulu tentu bangunannya masih sederhana, berbeda dengan zaman hari ini yang bangunannya sudah tinggi sekali sampai 100 tingkat ya. Bahkan ada yang bangunannya tinggi sekali sampai tingginya itu 800 meter ya. Ada bangunan yang sangat tinggi sekali. Salah satu contohnya misalkan Burj Khalifa, itu tinggi sekali. Itu kalau mau dihitung ketinggiannya itu lapangan sepak bola ya, lapangan sepak bola ya kan, diberdirikan lalu ditumpuk sebanyak 8 tumpukan. Nah, itu tinggi dari bangunan Burj Khalifa. Nah, tentu yang lebih tinggi dari bangunan itu adalah langit ya. Ya, lebih tinggi dari itu adalah langit. Baik, kita lanjutkan kembali. Jadi dari Nabi Adam dilanjutkan oleh Syits, dilanjutkan oleh Anush, dilanjutkan oleh Qonin, dilanjutkan oleh Mahlayil ya. Nah, setelah itu anak-anakku, setelah Mahlayil meninggal dunia, dilanjutkan lagi oleh Yarid ya. Jadi dakwah kenabian ini terus sambung menyambung, tidak putus-putus. Kita ulangi lagi ya, dari Nabi Adam, lalu dilanjutkan oleh Syits, dilanjutkan oleh Anush, dilanjutkan oleh Qonin, dilanjutkan oleh Mahlayil, dilanjutkan oleh Yarid. Nah, setelah Yarid meninggal, maka risalah kenabian dilanjutkan oleh orang setelahnya. Orang setelahnya ini adalah Nabi Idris alaihis salam. Nah, sampai di sini kisah kita anak-anakku. Nanti bagian Nabi Idris ada kisah tersendiri. Nah, dari kisah akhir Nabi Adam tadi, marilah kita ambil hikmahnya. Hikmah yang bisa kita ambil dari kisah Nabi Adam adalah bagaimana kita bisa menjadi manusia yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tentu Nabi Adam adalah manusia yang sangat mulia, karena Nabi Adam salah satu kemuliaan yang beliau miliki adalah Nabi Adam diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala secara langsung. Itu yang pertama. Kemuliaan Nabi Adam yang selanjutnya adalah Nabi Adam ketika meninggal juga disolatkan oleh para malaikat. Beda dengan kita, kalau kita disolatkan oleh sesama manusia. Kalau dulu Nabi Adam tidak tanggung-tanggung disolatkan oleh malaikat Jibril dan malaikat yang lain. Nah, lalu apa pelajaran atau sesuatu yang bisa kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari? Nah, maka anak-anakku, praktek dalam kehidupan sehari-hari yang bisa anak-anak lakukan adalah ketika ada orang yang meninggal,
cobalah datangi mereka. Cobalah anak-anakku untuk mensolatkan mereka, belajar cara mensolatkan jenazah seperti ada kisah Nabi Adam alaihissalam. Nah, itu kisah yang bisa Ustadz berikan buat santri-santri Ustadz. Semoga kisah ini bisa membawa manfaat buat kita semua. Baik, Ustadz tutup kisahnya. Kita tutup dengan membaca hamdalah, istighfar, dan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, kisah kita ini kita tutup dengan membaca bacaan hamdalah, istighfar, dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Ada salah dari Ustadz Rizky, mohon dimaafkan. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. اللهم لك أسلمت اللهم بك آمنت